Ini kita masuk ke bagian tab komunitas. Nah, di sini saya share ya. Di sini tadi dari 4 jam tadi dari 34.000 subscriber, 34.600 ya. Sekarang sudah berubah 35.000 subscriber. Nah, sekarang ini dari 6 jam yang lalu ya. Ini sudah 6 jam tadi. Nah, sekarang berapa subscriber? Jadi kita akan bahas di video kali ini ya. Jadi untuk bukti bahwa konten short ini lebih efektif ya untuk penambahan subscriber tanpa kita interaksi ke sana kesini. View-nya juga lumayan. Alhamdulillah sudah mendapatkan sekitar 1 juta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya bersama saya di channel Sahabat Kreator ya. Jadi di sini pastikan untuk yang utama ketika teman-teman menjadi konten kreator ini harus memiliki tujuan. Nah, misalkan tujuan teman-teman nih ya ingin memiliki kerjaan sampingan, mendapatkan penghasilan dari rumah. Nah, teman-teman bisa menjadi konten kreator untuk di channel YouTube. Dan juga pesan dari saya, jangan berfokus pada satu platform saja ya. Jadi banyak aplikasi yang sudah menyediakan fitur monetisasi, jadi teman-teman juga bisa merambah ke platform yang lain. Nah itu ya, jadi itu saran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Teman-teman ya, saya juga bekerja di salah satu perusahaan, tetapi dari situ pemikiran saya pernah berpikir saya nggak mau seperti ini terus ya. Jadi seperti itu, jadi pemikiran saya itu ya bagaimana cara saya bisa bekerja ya, tentunya kita yang mengatur sendiri. Nah itu prinsip yang saya terapkan dulu ya teman-teman ketika saya bekerja di salah satu perusahaan ya. Jadi ya memang kerjaan itu memang tanggung jawab memang saya kerjakan teman-teman ya, tetapi dari sela-sela kerja saya itu saya memiliki sebuah prinsip ya, dimana saya nggak akan seperti ini seterusnya. Jadi itu prinsip dari saya dulu ya, sehingga saya mencari di YouTube ya, mencari di Google Chrome informasi bagaimana cara saya bisa mendapatkan penghasilan ya, itu meski dari rumah saja. Nah itu yang tujuan saya dulu, yang saya cita-citakan adalah seperti itu. Dan dari situ saya juga belajar, dan alhamdulillah ya saat ini saya bisa mendapatkan itu ya. Jadi ketika saya kerja dulu, saya memiliki sebuah prinsip, nggak mungkin saya seperti ini terus ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ya ini sebagai motivasi saja buat teman-teman semua. Jadi kita kerja ikut orang, ini nggak mungkin kita selamanya ngikut orang terus ya. Jadi jangan memiliki prinsip yang seperti itu. Jadi saya dulu kerja ikut orang, itu pemikiran saya gimana saya bisa memiliki penghasilan sendiri di saat nanti saya ditendang dari situ ya, saya ada pekerjaan sampingan ya. Jadi itulah prinsip dari saya dulu. Jadi yang namanya kerja ya saya juga kerja, tetapi otak saya itu sering berpikir saya tidak akan selamanya seperti ini. Nah itu prinsip saya dulu ya, sehingga ya tentunya teman-teman juga bisa cek di channel ini. Saya juga membuat video itu juga jam-jamnya jam-jam malam ya, itu namanya sebuah proses teman-teman ya. Jadi proses merintis itu nggak masalah ya. Yang terpenting teman-teman memiliki sebuah tujuan. Jika menjadi konten kreator ini bisa menjadi aset kita untuk di jangka panjang, yaitu teman-teman bisa diterapkan di situ. Dan usahakan jangan berfokus pada satu platform, itu saran dari saya, karena teman-teman juga bisa berkembang di platform lain seperti platform yang menyediakan sebuah fitur monetisasi. Itu teman-teman bisa dicoba semua. Jadi menjadi konten kreator di channel YouTube ini kita harus memiliki sebuah prinsip, dimana suatu saat jika berhasil ini bisa menjadi pendapatan sampingan ya, ataupun penghasilan sampingan dari rumah ya. Jadi selain kita kerja di luar, kita punya penghasilan. Di saat kita ditendang, kita ada penghasilan dari rumah. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita kerja itu jangan berprinsip kita selamanya di situ, jangan ya. Kita harus berpikir bahwa gimana caranya ya kita untuk bisa mendapatkan penghasilan dari rumah ya, contohnya menjadi konten kreator seperti ini. Jadi jangan berfokus pada satu platform. Nah itu pesan dari saya. Nah selanjutnya di sini kita akan bahas beberapa kesalahan buat konten kreator. Jadi teman-teman bisa fokus di konten short terlebih dahulu. Nanti ketika subscribernya sudah tercapai nih ya, kemudian teman-teman ada keahlian misalkan seputar PC, seputar laptop, itu teman-teman bisa bagikan. Jadi bisa diubah ke video panjang jika teman-teman memang senangnya di video panjang. Nah itu nggak masalah. Jadi konten short ini teman-teman bisa buat menarik terlebih dahulu, buat penambahan subscriber terlebih dahulu. Jadi selagi disediakan oleh YouTube konten short ini ya, wajib teman-teman
ikuti. Kalau nggak teman-teman ikuti, di sini nanti teman-teman ketinggalan. Ya, yakin ya, karena di sini sudah banyak sekali yang berjuang di konten short, bahkan dalam 1 bulan saja untuk subscriber mereka itu luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau subscriber saya sendiri ini, kalau yang sudah senior ini nggak ada apa-apanya, tetapi kalau yang sudah senior itu cukup luar biasa teman-teman ya, jika teman-teman paham untuk dibikin dari konten short ini. Nah, jadi untuk ada 5 hal penyebab kenapa konten short kita ini susah berkembang. Nah, salah satu yang pertama ya yang paling utama adalah di bagian thumbnail ya. Jadi ya thumbnail kita orang kurang kepo. Jadi kurang kepo, kurang penasaran. Jadi ubahlah thumbnail yang biasa tersebut, kita ubah thumbnail sepenasaran mungkin ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga kita masuk ke bagian dari aplikasi YouTube. Di sini saya tadi sudah membagikan ya untuk salah satu konten short saya di sini di 7 jam tadi ini 35.400 subscriber, dan nanti kita juga akan cek untuk perubahannya ya. Jadi bagaimana cara kita bisa mendapatkan penayangan seperti ini untuk di bagian konten short? Buatlah thumbnail yang menarik ya. Jadi yang membuat orang ini kepo ya, kepo untuk menonton video kita. Dan kemudian yang kedua adalah buatlah hook di 15 detik pertama. Jadi usahakan bagaimana caranya agar orang ini nggak skip video kita. Jadi kalau video kita ini ditonton sampai akhir, itu secara otomatis untuk akun kita itu bisa direkomendasikan, apalagi cuma konten short ya. Jadi yang kedua adalah rajin upload ya, karena konten short ini lebih mudah kita membuatnya. Buatlah thumbnail semenarik mungkin, kemudian rajin dan juga konsisten ya. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Nah, di sini ada channel saya sudah saya bahas, bahkan viewnya untuk penayangannya sudah alhamdulillah mencapai sekitar 1 juta penayangan ya. Kemudian yang kedua ini yang sering dilakukan adalah teman-teman menggunakan konten campuran ya. Jadi kesalahannya adalah menggunakan konten campuran. Kita sudah fokus konten ini, kita melihat konten short yang lain yang lebih rame, kita buat seperti itu juga. Nah, jadi ketika kita terkecoh seperti itu akan susah teman-teman ya. Jadi fokus pada satu niche konten terlebih dahulu. Ketika memang nanti 20 video kita upload nggak ada perubahan, wajib reset ya, buat perubahan lagi, berarti niche kita kurang tepat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah di sini teman-teman tidak menggunakan hashtag. Jadi hashtag juga penting ya. Kemudian juga jangan sampai salah. Jadi kalau hashtag kita tentang memancing ya, kita tambahkan hashtag memancing, jangan menambahkan hashtag selain dari memancing ya. Jadi seperti itu, hashtag yang sesuai itu juga bisa mengumpulkan untuk niche konten kita. Jadi konten campuran juga dihindari, karena saya juga sudah riset, sudah praktek, konten campuran itu nggak berkembang ya. Setelah saya riset lagi, saya fokuskan satu niche konten, dan alhamdulillah di sini ada salah satu channel yang sudah mendapatkan penayangan 1 juta penayangan teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya di sini teman-teman ya, itu juga di bagian dari judul itu juga harus mengandung kata kunci ya. Judul harus mengandung kata kunci, dan usahakan di bagian dari video kita, misalkan teman-teman ingin membuat orang penasaran, ini wajib ditambahkan tulisan itu yang mengarahkan buat orang ini penasaran. Jadi bagaimana caranya teman-teman? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya agar video kita ini membuat orang penasaran? Bisa ditambahkan tulisan, itu nggak masalah di dalam video kita. Oke, nah di sini jika teman-teman cek ya di 7 jam tadi ya teman-teman. Oke, sebentar kita cek di 7 jam tadi ini 35.000 subscriber. Nah, untuk sekarang ini sudah berapa subscriber? Nah, di sini kita masuk di aplikasi YouTube Studio. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini dari 35.000 subscriber 7 jam yang lalu, sekarang sudah berubah 36.112 subscriber. Dan total penayangan 1 juta, ini real teman-teman ya. Kita cek seperti ini. Nah, ini real ya, ada peningkatan 1 juta penayangan ya, teman-teman bisa cek seperti ini. Nah, ini ya, jadi 1 juta penayangan. Dan dari 35.000 subscriber menjadi 36.000 subscriber hanya dalam jangka waktu sekitar 7 jam ya. Jadi seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa konten short ini lebih efektif ya, lebih efektif dibanding video panjang. Tetapi kalau untuk masalah penghasilan ya mungkin agak kecil ya, makanya nanti saya bilang buat teman-teman semua, fokus pada konten short terlebih dahulu. Ketika nanti sudah yakin, sudah pasti ya, teman-teman bisa riset ke video panjang, karena jika tujuan pendapatan ataupun penghasilan, teman-teman bisa fokus pada video panjang. Nah, kalau untuk konten short ya mungkin penghasilannya kecil, tetapi sebenarnya bisa juga besar ketika teman-teman memiliki target luar negeri ya. Nah, jadi seperti itu.
Oke ya, jadi seperti itu saja untuk pembahasan tentang 5 kesalahan dari konten kreator YouTube Short. Yang pertama adalah fokus pada satu niche konten. Jangan bingung ya, fokus satu niche konten terlebih dahulu. Ketika kita melihat konten short lain yang lebih rame, itu kita tetap bertahan terlebih dahulu. Jadi nanti kalau konten kita ini nggak ada perubahan, baru kita melakukan sebuah riset lagi. Ya, jadi seperti itu. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, dan buat channel yang lain teman-teman bisa cek di bagian video saya, itu sudah saya bahaskan. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga ini bisa menjadi motivasi dan juga referensi kepada teman-teman semua bahwa bermodalkan HP tanpa peralatan lengkap ya, kita juga bisa menjadi content creator di channel YouTube ini. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.